Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rajan dengan NIM 52121220001. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian semester pada mata kuliah diagnosa kendaraan saya. Yang dimana pada soal pertama yaitu perhatikan slide 1 jika akselerasi pedal tidak bisa direspon dengan baik oleh engine, maka akan terjadi gangguan pada engine saat berkendaraan. Kirim argumen dan analisa saudara tentang hal ini sehingga engine dapat merespon dengan normal dan kendaraan dapat digunakan kembali dengan baik. Nah, berikut gambar pada slide 1. Baik, saya akan menjawab pada soal 1 yang dimana jawabannya adalah untuk menganalisis masalah. Terlebih dahulu kita harus mengetahui masalah apa yang terjadi pada subjek tersebut, yang dimana masalahnya respon throttle pada sistem kontrol mesin dan bagaimana hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pada engine saat berkendara. Kita perlu melihat beberapa aspek penting dari sistem kontrol throttle elektronik cerdas atau ETCS. Analisis ini didasarkan pada prinsip-prinsip kontrol non-linear dan kontrol kecepatan ideal, serta data yang relevan dan literatur dan studi kasus yang ada. Nah, pada jawabannya komponen ETCS dan fungsinya. Sensor pedal throttle TPS mengukur posisi pedal akselerasi dan mengirimkan sinyal ke ECU atau Engine Control Unit. ECU memproses sinyal dari TPS dan sensor lain untuk mengontrol akuator throttle. Akuator throttle mengatur bukan throttle berdasarkan sinyal dan ECU. Sensor posisi throttle atau TPS memberikan feedback ke ECU tentang posisi aktual throttle, masalah dan dampaknya. Jika akselerasi pedal tidak bisa direspon dengan baik oleh engine, hal ini biasanya disebabkan oleh salah satu kombinasi dari faktor-faktor berikut, yang dimana itu adalah sensor yang rusak atau tidak akurat. Yang dimana sensor yang rusak atau tidak akurat itu sensor pedal throttle atau sensor posisi throttle yang rusak akan menyebabkan data yang dikirim ke ECU tidak akurat. Nah, ECU malfunctions. Jika ECU mengalami kerusakan atau error, perhitungan dan sinyal yang dikirim ke akuator throttle mungkin tidak sesuai. Akuator throttle bermasalah. Akuator throttle yang macet atau tidak bekerja dengan baik akan menghambat bukan throttle. Analisis kontrol non-linear dan kontrol kecepatan ideal. Kontrol linear. Model kontrol linear sistem throttle umumnya memiliki karakteristik non-linear karena hubungan antara input atau posisi pedal dan output bukan throttle tidak selalu linear. Hubungan antara input posisi pedal dan output throttle model linear diperlukan untuk memprediksi dan mengontrol perilaku throttle secara akurat. Kompensasi non-linear. Algoritma kontrol non-linear seperti kontrol prediktif, model MPC, atau kontrol adaptif sering digunakan untuk mengkompensasi efek non-linear. Kontrol kecepatan ideal. Ideal Speed Control (ISC) mengatur kecepatan ideal engine untuk mempertahankan stabilitas dan mengurangi getaran ISC. Penting untuk memastikan engine tetap berjalan dengan halus saat tidak ada input dari pedal akselerasi. Data dan studi kasus. Throttle, ECU, dan akuator ini menggambarkan data dan pedal akselerasi ke engine. Studi kasusnya yaitu kasus sensor malfunction pada sebuah kendaraan. Sensor pedal throttle yang rusak menyebabkan data yang dikirim ke ECU tidak sesuai, mengakibatkan throttle tidak merespon secara cepat
tepat setelah mengganti sensor respon throttle kembali normal. Kasus ECU error pada kendaraan lainnya terjadi malfungsi pada ECU yang menyebabkan perhitungan dan sinyal yang dikirim aktuator throttle salah mempengaruhi firmware ECU. Menyelesaikan masalah ini. Kasus aktuator macet. Aktuator throttle yang kotor atau rusak menyebabkan throttle tidak dapat membuka atau menutup dengan tepat. Membersihkan atau mengganti aktuator menyelesaikan masalah. Solusi dan rekomendasi. Nah, untuk solusi dan rekomendasinya, pemeliharaan rutin. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin pada sensor ECU dan aktuator throttle. Selanjutnya, diagnostik dan kalibrasi. Menggunakan alat diagnostik untuk memeriksa dan mengkalibrasi ulang sensor dan aktuator. Selanjutnya ada pembaruan firmware. Memastikan firmware ECU selalu diperbarui untuk mengatasi bug atau error yang mungkin terjadi. Selanjutnya, peningkatan algoritma kontrol, yang dimana mengimplementasikan algoritma kontrol non-linear yang lebih canggih untuk meningkatkan respon teoretis. Nah, untuk sumber jawabannya itu saya mendapat jawaban dari ResearchGate Throttle Control System Diagram. Kemudian dari Journal of Dynamic System Measurement and Control, artikel tentang kontrol linear dan aplikasi dalam sistem throttle, dan Science International Papers. Dan selanjutnya pada soal nomor 2, yang dimana soalnya kembali diperlihatkan slide 2. Pada gambar diperlihatkan komponen dari engine control system. Permasalahan yang dihadapi bagaimana hubungan dari camshaft timing, oil control valve, VVTA controller, camshaft position sensor, dan crankshaft position sensor jika salah satu di antaranya tidak dapat direspon oleh ECU. Berikut adalah gambar dari slide 2 pada soal yang kedua. Untuk jawaban pada soal yang kedua, yang dimana itu penjelasan hubungan komponen pada sistem VVTi. Sistem VVTi ini adalah Variable Valve Timing Intelligence, yang merupakan teknologi yang digunakan dalam mesin untuk mengoptimalkan timing dari bukaan katup sesuai dengan kondisi mesin. Berikut adalah penjelasan hubungan antara komponen utama dan sistem ini, yang dimana ada camshaft timing oil valve atau CV, VVTi controller, camshaft position sensor, crankshaft position sensor. Nah, jika salah satu dari komponen tersebut tidak dapat direspon oleh ECU atau engine control unit, maka akan terjadi gangguan dalam kinerja sistem VVTi. Berikut adalah penjelasan rinci dari hubungannya. Yang pertama, camshaft timing oil control valve atau CV tidak akan mengalir dengan benar sehingga VVTi controller tidak bisa mengubah timing camshaft. Ini akan mengakibatkan kinerja mesin yang tidak optimal dan peningkatan emisi. Yang kedua, VVTi controller. VVTi controller mengatur timing dari camshaft berdasarkan input dari ECU yang memproses data dari berbagai sensor. Jika VVTi controller gagal, camshaft tidak akan bisa menyesuaikan timing secara optimal sesuai kondisi mesin. Hal ini bisa menyebabkan kehilangan tenaga dan efisiensi, bahkan bakar yang buruk. Dan selanjutnya yang ketiga, camshaft position sensor. Sensor ini mengukur posisi camshaft dan mengirimkan data ke ECU. Jika sensor ini gagal, ECU tidak dapat menentukan posisi aktual camshaft dan tidak dapat mengontrol VVTi dengan tepat. Hal ini akan menyebabkan timing camshaft yang tidak akurat dan mempengaruhi performa mesin. Yang keempat, crankshaft position sensor. Sensor ini mengukur posisi crankshaft
dan memberikan data ke ESU. Jika sensor ini gagal, ESU tidak dapat menentukan posisi crankshaft yang tepat dan waktu pembakaran bisa menjadi tidak tepat. Ini juga akan mempengaruhi pengaturan timing camshaft oleh VVTi. Selanjutnya, pengaruh jika salah satu komponen tidak direspon oleh ESU. Jika salah satu dari komponen di atas tidak berfungsi atau tidak direspon oleh ESU, maka sistem VVTi tidak akan bekerja dengan optimal. ESU membutuhkan data yang akurat dan semua sensor untuk mengatur timing camshaft dengan benar. Ketidaksempurnaan ESU untuk merespon salah satu komponen akan menyebabkan malfungsi pada sistem VVTi dan mengakibatkan penurunan performa mesin, peningkatan konsumsi bahan bakar, emisi yang lebih tinggi, dan yang terakhir potensi kerusakan mesin jangka panjang. Baik, demikian hasil presentasi ujian semester saya pada mata kuliah diagnosa kendaraan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian jawaban dari soal-soal yang sudah dilampirkan kurang lengkap atau kurang memadai. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.